Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita segera melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos. Kali ini masih bersama dengan Bang Aan. Bang Aan, untuk para pejabat, terutama yang pertama kali divaksin Indonesia adalah Presiden. Bahkan influencer seperti Raffi Ahmad pun ikut ya untuk divaksin untuk tahap pertama. Apakah ini cara yang sangat efektif Bang Aan untuk lebih meningkatkan dari 70% itu? Sebenarnya betul itu ya, artinya kan gini, ada contoh-contoh misalnya untuk kalangan milenial, siapa idola milenial itu yang bisa menjadi contoh gitu ya. Kemudian dari presiden sendiri, dari kalangan elit di daerah itu mereka melihat presiden mau, artinya mereka juga harus mau, ini aman gitu. Karena memang walaupun BPOM itu menyatakan daya efikasinya atau kemanjurannya atau ininya vaksin ini 65%, lebih besar dari standar WHO 50%. Tapi kan orang nggak bisa serta-merta percaya begitu saja, kan gitu. Artinya masyarakat mesti menunggu. Ini tanggal 13 Presiden hari ini. Kemudian esok harinya pejabat-pejabat daerah gitu ya. Itu masyarakat akan menilai nih gitu. Tapi memang harus ada keterbukaan di pemerintah bahwa dampak-dampak itu artinya seperti apa gitu. Masyarakat bisa melihat, oh ternyata tidak apa-apa kan gitu. Itulah yang bisa meningkatkan rasa percaya diri masyarakat. Tapi kayak begitu ada juga sih ganjalannya dari yang tidak mau. Salah satu elit politik PDI Perjuangan itu Ripka Citaning ya, dia menyatakan tidak mau, lebih baik disanksi. Nah, yang seperti inilah yang harus dengan pemerintah harus dinyatakan bahwa ini nggak benar gitu loh. Vaksin ini untuk kesehatan, nah gitu loh. Biar kebaikan ya. Khawatirnya yang model-model seperti ini yang tidak mau ini, apalagi dia kaitannya sama elit politik, kemudian mungkin praktisi kesehatan, dokter, dia tidak mau, bisa mempengaruhi yang 70% mau ini jadi enggak kan, jadi tidak mau kan, itu kan berbahaya kan gitu. Sementara 70% itu sudah fix, sudah sangat minimal gitu. Idealnya satu wilayah atau satu komunitas divaksin, karena herd immunity dari melawan pandemi ini dari 70% orang yang kuat dengan pandemi itu. Jadi yang 30% ini kalau dikatakan seperti film Upin Ipin ya, itu digambarkan nyata bahwa kalau anak-anak itu ada 15, yang 10 itu mengelilingi yang 5, itu mudah-mudahan yang 5 ini tidak terkena tidak terkena virus kan gitu. Artinya itulah herd immunity. Artinya 70% inilah yang dipertahankan. Mudah-mudahan naik tapi jangan turun gitu. Itu udah minimal. Iya, tapi Bang Aan, sebenarnya kalau dari pandangan Lampung Pos sendiri, mengapa masih ada 30% ini? Apa sih keraguan dari masyarakat itu sendiri, Bang Aan? Nah, karena kan gini, ini zaman global ya, semua terbuka. Ada mungkin berita di luar negeri yang mengatakan bahwa vaksin ini berdampak misalnya ada demam, gitu kan, justru demam gitu. Kemudian ada juga yang perawat di belahan dunia ini meninggal setelah divaksin, padahal belum tentu tuh seperti apa gitu. Nah, itu era global itu memang jadi tantangan tersendiri gitu, untuk bagaimana masyarakat bisa menyaring sebenarnya berita mana sih yang bisa diterima atau tidak gitu. Tapi ya seperti itulah, memang masyarakat punya pilihan. Oke. Memang nanti setelah presiden untuk tahun pertama divaksin itu adalah kepala daerah gitu ya, yang ada di setiap daerah itu di provinsi Indonesia. Itu memang untuk untuk memberi contoh gitu kepada masyarakat. Nah, selain langkah-langkah itu, langkah apa lagi nih Bang Aan kira-kira yang bisa dilakukan untuk mensosialisasikan bahwa vaksin ini adalah sesuatu yang benar, yang harus dilakukan? Ya, itu artinya praktisi-praktisi dan ahli di dalam kesehatan, terutama imunologi itu mereka menjelaskan seperti apa vaksin ini gitu. Artinya kan juga misalnya gini, ada juga keraguan karena kemungkinan tidak halalnya, tapi MUI sudah mengeluarkan bahwa halal dan suci. Menteri Agama menyatakan bahwa dia menjamin tidak ada babi. Artinya kan gitu. Sebenarnya sih di peraturan presiden sendiri itu tidak ada mewajibkan adanya
uji kehalalan gitu ya. Cuman ada di undang-undang jaminan apa namanya, jaminan halal, undang-undang nomor 2, bukan undang-undang yang tentang kehalalan sesuai produk makanan itu memang disyaratkan bahwa harus ada sertifikat halal dari MUI gitu. Nah, MUI sendiri sudah mengeluarkan Fatwa MUI nomor 2 2021 tentang jaminan kehalalan vaksin Sinovac asal produk dari Tiongkok ini gitu. Oke, Bang Aan, nanti yang tidak mau divaksin itu kan katanya, isunya, benar tidak sih itu bakal mendapatkan sanksi seperti apa? Dan itu pemberian sanksi itu hal yang tepat tidak, Bang Aan sebenarnya? Nah, sanksi itu sebenarnya ada beberapa di daerah ya, di daerah sama seperti Jakarta. Jakarta ini menerapkan sanksi pidana bahkan di penjara 1 tahun untuk yang tidak menerima vaksin. Tapi itu kita rasakan tidak tepat ya di era demokrasi yang sudah maju seperti ini. Tidak ada lagi pemaksaan yang harus menggunakan tangan-tangan hukum untuk memaksa masyarakat, tangan-tangan kekuasaan untuk memaksa masyarakat menerima sesuatu yang disodorkan oleh pemerintah. Sekarang saatnya masyarakat, pemerintah itu menggedor kesadaran masyarakat sendiri. Itu tugas pemerintah daerah. Bagaimana caranya gubernur dan krunya gitu ya, termasuk bupati wali kota di Lampung ini mendorong kesadaran warga Lampung untuk mau divaksin, bukan ditakut-takuti. Karena begini, psikologisnya orang yang ditakut-takuti itu pada saat hilang rasa takutnya dia akan muncul berani melawan. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Artinya memang lebih baik dengan cara persuasif, artinya diberikan informasi yang bagus, diberikan contoh yang baik gitu. Jadi hasilnya seperti ini, artinya jadi masyarakat tergugah untuk mau menerima divaksin ya. Oke. Selain itu Bang Aan, apalagi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Solusinya kalau memang masih ada 30% yang menolak untuk divaksin. Nah, itu artinya memang dipengaruhinya itu artinya kita kasih pemerintah memberikan perjalanan 14 hari dari person-person yang divaksin. Ini kan gitu. Presiden tanggal 13, kemudian pejabat-pejabat elit daerah tanggal 14 itu. Kemudian disusul dengan tenaga kesehatan menyusul divaksin karena mereka sebagai vaksinator. Artinya kan gini, kalau masyarakat melihat tenaga kesehatan itu bagus setelah divaksin dan mereka bisa menjadi vaksinator, masyarakat akan percaya gitu. Tapi artinya bukan hanya presiden yang disorot divaksin, betul kan gitu. Artinya juga ada bukti-bukti lain gitu pemerintah, misalnya menyebarkan foto, pamflet, seperti apa, misalnya dengan mitra dengan surat kabar untuk memberitakan bahwa benar loh ini divaksin, kan gitu loh. Itu artinya juga kita masyarakat, pemerintah masih bisa untuk menggandeng media-media massa untuk menyebarkan informasi benar itu. Berarti sosialisasi adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan ya. Selain para pejabat ini memberikan contoh divaksin lebih dulu, Bang. Betul, karena memang media massa sekarang ini hampir kalah dengan media sosial. Itu yang harus bersama gitu. Ya, yang jelas vaksin itu aman ya, Bang Arya. Nanti kita akan lanjut untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.